cepat sembuh, Bang. Tapi harga jualnya nggak dikasih tahu. Iya. Itu rahasia. Itu kami. rahasia, tapi gue cuma bisa bilang ini harga M46 paling the best yang ada di Indonesia. Serius. Iya. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi di weekend kantoran. Akhirnya sempat weekend juga. Iya, weekend Kali ini juga nggak ya. sendiri, bertiga. Sama- saya Seno. Dan di sini ada Abang Black yang happening banget di Black Box Theory. Lagi galau. Nah, hari ini sebenarnya akhirnya kita ketemuan juga ya Bang San. Sama juga nih akhirnya nih. Ketemuan juga, akhirnya sempat ketemuan setelah berapa lama Bang? Setelah sebulan, 2 bulan. 2 bulan. 2 lebih bulan. ya. Reunian. Weekend reunian sih lebih tepatnya. Reunian bener. Padahal weekendnya baru besok. Ini baru Jumat malam. Jadi sebenarnya Ini kita sebenarnya baru ada kelar acara PJM. PJM. Artinya Pertemuan Jumat malam. pertemuan Jumat malam. Jadi hari ini kita udah bawa mobilnya The Black Honest, yang orang tahu The Black Ones. Ini ada 2 nih, mobilnya Black Ones semua, Black Honest. Yang pertama ada M46, dan yang kedua ada, Pak, sini Pak, jelasin apa Pak? Kan mobil Bapak Pak. Yang kedua ada AE92. I92. Agak beda ngejelasinnya, jadi kayak harus pakai bahasa luar. Bahasa luar. Kita review satu-satu seru kali ya. Iya, Kita liatin satu-satu Satu-satu, dari review eksteriornya. satu-satu. Kita mulai dari E46. Jadi kita mulai dari eksterior dulu nih. Gimana? Kita mulai dari eksterior dulu. Ini udah diapain ya? Dari mana dulu nih kira-kira nih enaknya nih? Dari bagian eksterior dulu. Mulai dari Eksterior. body kali ya. Body sih overall standar, cuma ini udah dicat solid black solid dari Space Hacker Super Deep Black namanya. Terus apa ya? Terus ya udah paling ini pakai Body kitnya pakai body kit pakai MTEK full MTEK 2, terus 2. kemudian tambahan splitter MTEK, kemudian sunroof. Oke, sunroof. Terus ini ACS Type 2 3 piece, speknya 910 setengah. Terus pakai bannya Toyota T1R. Terus apa lagi ya? Bingung gua kadang kalau mau jelasin tuh ya. Terus ya udah pakai ducktail, pakai apa lagi sih? Apalagi tuh? Apalagi ya? Dari luar udah semua kayaknya nih. Udah semua sih kayaknya. Nah, Tuh. aduh. Wow. Jelasin dikit Bang, ini isinya apa aja nih Bang? Jadi ini udah pakai Airsus nih, 2 titik, terus dari Ergen bikin di Acacia, terus Acacia motor ya? Acacia motor, Bekasi, terus apa ya? Terus udah pakai tachometer digital. Dulu waktu masang Airsus di Acacia tuh habis berapa sih Bang? Kurang lebih sih 30 jutaan ya, sama infrared chamber kit. Iya, gue pasangin chamber kit juga karena biar pas lagi turun tuh bisa benar-benar out banget gitu. Jadi ini kayaknya harus bisa lebih turun lagi kayaknya deh. Masih bisa lebih turun lagi, emang tadi cuma sampai 17 apa kalau nggak Iya. salah. Jadi ya gitu, kurang lebih 30 jutaan. Ngomong-ngomong ya, yang paling eye catching dari mobil ini tuh warna catnya Bang. Yang tadi lu sebut Super Deep Black. Ini pakai Space Hacker. Space Hacker, terus Ngecatnya di mana sih? gue ngechat di sini guys. Nih. Su Indah Motor tuh. Itu ada di Tebet
Jakarta Selatan. Nah itu memang spesialis inilah pengecatan gitu, bener-bener restorasi segala macem best lah. Terus makanya ini gue serahin semua di Suindah gitu. Dulu waktu ngecat habis berapa bang kalau boleh tahu? Ngecat sih waktu itu kurang lebih 45 juta. 45 juta. 45 juta. Jadi Airsus 30-an, ngecat 45, udah 75. Nah, kita tanya yang lain lagi nih, hal-hal kecil kayak gini nih, yang detail kayak gini nih. Nah, Nih berapaan sih kok bisa? juga nih waktu gua, jadi waktu itu ini gua kan harusnya hitam nih. Terus karena gua catnya hitam kalau, dan gua lebih suka tampilannya elegan gitu. Jadi ini gua bikin kelihatannya lebih elegan gitu. Kalau hitam tuh kayaknya lebih agak sporty gitu. Nah, jadi ini gua ganti nih semua nih. Ini gua ganti full sekeliling ini semuanya. Dan itu gue beli baru. Awalnya sih gue beli second copotan, tapi terus ya gitu lah, namanya barang second kan ada cacat-cacatnya gitu. Akhirnya gue nggak seret, akhirnya gue ganti baru deh tuh semuanya gitu. Kiri kanan semua gue ganti baru gitu. Coba tanya harganya berapa? Harganya ini semua atas bawah kurang lebih 8 sampai 9 juta. 8 sampai 9 juta. Tuh. Kalau ngomongin velg nih, ini Oke. kan yang nggak kalah ganteng nih bang, Oke, Bang siap. Sen. Nih, Ini aduh. mulai mood nih, mulai ini bakar nih. Ini kayak beda aja gitu bang. Velg Terus ya. berapa sih ini? Dapat di mana sih ini velgnya? Velg sih waktu itu nih sebenarnya ini nggak dijual nih, dari temen gue yang jual nih, ada namanya IG-nya E46 Garage. Nah, Oh oke, jadi E46 Garage. Iya waktu iya. itu gue pas ngeliat dia punya kayak gini dan memang gue ngincer, akhirnya gue paksa untuk gue beli gitu. Terus Wah, kalau setelah- dengar harga kalau maksa beli tuh kayaknya harganya lumayan tinggi tuh. ya sebenarnya sih tinggi banget juga enggak, tapi murah juga enggak, ya so-so lah, apa masih bisa dibilang harga pasaran juga sih gitu. Oke. Dapat di harga Di harga 35 juta velg only. Tuh. lumayan ya. Bisa beli mobil satu lagi. Baru velg, ngecat, sama Airsus. Iya. Ban habis berapa nih bang? 4 biji. Ban nih gue pakai Taiwan Taiwan R 4 biji tuh kalau nggak salah kurang lebih 8 jutaan. Kurang lebih 8 jutaan. Iya. Segituan sih. Satunya kalau nggak salah tuh ya sekitar 2 jutaan gitu. 1,9 sampai 2,2an. Nggak kali 4 itu. Jadi gitu tuh. Kalau orang bilang modifikasi mobil tuh yang standar tuh kan yang penting ganti velg sama audio kan. Tuh. Ini baru bagian luar doang nih, kita belum masuk ke dalam karena yang dalam nih lebih ciamik lagi nih, lebih ciamik lagi. Ini kan lampu udah beda nih bang. Lampu juga udah pasang Proji, udah Angel Eyes. Jadi ini gua custom sih, Projinya nih gua custom, terus gua tambahin Angel Eyes. Itu sih nggak mahal sih, kayak gitu sih, paling total cuma berapa ya? Angel Eyes sama pasang mungkin 700.000, 800.000, sejuta lah anggaplah. Tapi lampu Projinya sendiri Proji pasang paling sekitar sejuta lah. oke. Sejuta, 2 juta. Dan gue pakein HID dari DS HID. Itu HID-nya 2,5 juta. 2,5 jutaan. Jadi buat lampu kurang lebih habis 4,5 juta. 4,5 juta. Ini kecil kayak gini, fungsinya apa sih bang? Jelasin dikit dong. Mungkin teman-teman juga nggak tahu washer lamp tuh buat apa sih. Nah jadi kalau di BMW di 330 gitu ya, ini ada washer lamp-nya, jadi dia kayak buat nyuci lampu lah gitu. Oke. Nah ini nggak cuma pajangan aja, jadi gua fungsiin bener-bener sampai nyala, sampai semua unsur dalam-dalamnya semua tuh bener-bener ngikutin konstruksi aslinya. Jadi dan itu juga partnya gua ganti full baru, kecuali list sama ada Sapara gitu. Tapi semua dalam-dalamnya tuh gua ganti baru, gua beli baru. Harganya kurang lebih kalau di total semua bisa 10 sampai 12 juta ya kurang lebih. Karena gue beli baru, kalau second paling bisa setengahnya lah, 6 jutaan ya. Tapi barangnya juga susah kalau second. Jadi kalau Dan belum baru tentu ini juga belum tentu ya, fungsi juga yang normal. belum tentu fungsi normal dan takutnya ada error gitu. Jadi kalau baru ready tuh di luar tuh banyak. Yang nggak kalah ganteng nih adalah body kitnya nih. Oke. MTEK 2 full. Gua
ya nih, jadi gue ganti MTEK 2 full dari bumper, side skirt, bumper depan, bumper belakang, side skirt, semua gue ganti MTEK 2 full ori 4 number gitu. Iya. Splitternya nih tambahan gue beli di 46 Garage. Habis berapa tuh Bang? Buat body kit aja. Body kitnya sih kalau total kurang lebih 14 jutaan lah. Sama pasang udah itu ya. Sama pasang Sama pasang 14 juta. 14 juta buat body kit sama splitter ya, sama input Iya. splitternya. all in. Tuh. Spion juga udah retrack kan, Pak? Spion juga dari track, Spion dari track. Di sana udah ada spion sunroof. retrack, sunroof. Nah, kita coba dengar dulu nih tips dan triks dari Bang Ones. Mulai dari milih sunroof, terus kita pasang di mana baiknya, kayak gituan lah. Rekomendasi aja sifatnya kan. Oke. Jadi dulu nih gue sunroof dapetnya dari Meister BMW, temen gue Ferry. Ya kebetulan gue udah trust sama dia juga tahu gue orangnya gimana. Jadi dia pasti pilihin barang yang benar-benar bagus buat gue gitu. Sebenarnya memang nih kalau M46 yang non sunroof pun juga sebenarnya udah ada mal-malan ya. Jadi sebenarnya tuh kalau menurut orang bengkel sih ya gampang lah. Jadi tinggal ngeplak-ngeplakin aja lah gitu. Maksudnya nggak sesulit apa yang kita pikirkan, dan dia juga ngerti gitu masangnya. Jadi ya udah, bahkan selang-selangnya sampai gue ganti yang ori gitu, yang benar-benar bukan selang taman. Jadi kebanyakan sih ya yang gue lihat teman-teman ya nggak tahu lah, mungkin siapa lah gitu, itu selangnya dikasih selang taman. Ya nggak apa-apa juga sih, nggak kelihatan karena dalam pilar gitu, tapi hati gue bisa melihat. Akhirnya dari Tembus situ, ya, Mas, tembus gitu. Berasa. Akhirnya pas di Suindah itu gue bilang, Pak, nih saya nggak mau nih kayak gini, saya maunya selangnya yang benar-benar ori. Akhirnya dicariin sama dia yang ori, benar-benar selangnya tuh kecil sebenarnya, warna hitam gitu ya kalau nggak salah. Udah tuh, jadi ya dialirin, dan memang udah ada alirannya, dan di bawah side skirt ini tuh udah ada lubang untuk selang itu untuk membuang air. Oh, oke. Jadi sebenarnya jalurnya tuh udah ada ya, Bang? Udah ada, jalurnya udah ada. Ya, Nah, sebenarnya proses pemasangan aja tinggal proses pemasangannya benar atau enggak? benar. Itu waktu masang sunroof habis berapa, Bang? Masang sunroof awal itu gue habisnya kalau Belinya dulu deh, beli sunroof sendiri berapa beli tuh? sih gue 10 juta ya, 10 jutaan. beli barangnya tok 10 juta, terus gue masang di bengkel yang pertama tuh 5 apa 6 juta gitu, terus nggak bener itu kan akhirnya gue masukin di Suida itu, dia sekalian ngecat itu ya totalnya sama ngecat itu 45 juta. Tapi kalau dia hanya untuk pasang sunroof aja itu waktu itu gue tanya kalau nggak salah sekitar 10 sampai 12 juta Untuk pemasangannya aja. untuk pemasangannya. Ini juga sebenarnya nih ya, kalau lo lihat nih, mungkin kalau ada yang BMW freak gitu ya, mungkin bakal ngeliat nih di sini nih, mungkin M43 nggak akan ada seperti ini. Jadi ini namanya cruise control. Nah ini gue beli juga susah banget nih barangnya. Nah jadi kalau di luar itu ada M43 tuh yang udah bisa pakai cruise control. Nah, ini akhirnya gue beliin nih barangnya cruise control, terus semua sampai modul-modulnya itu gue udah beliin. Gitu, cuma kurang ada satu aja gitu yang perlu dibeli lagi. Nah itu belum gue lanjutin gitu. Nah, di bagian interior sendiri ini tuh udah lumayan banyak perubahan. Itu yang kelihatan, kalau yang nggak kelihatan tuh kayak modul AC nih gue ganti. Ya. Modul Kelihatan AC. dong, Pak, itu, Pak. Kelihatan ya. Ya tapi maksudnya sama aja sih Bener. sebenarnya gitu. Tapi Cuman ini udah gue ganti gitu, pakai yang facelift. Ini Oh, juga yes, ini gue ganti nih ultrasonic. Jadi ada sensor ultrasonic. Jadi kalau misalnya mobil lo kacanya dipecahin, amit-amit ya gitu, terus atau mobil lo didongkrak orang, itu bakal bunyi sendiri. setir harganya. Setir itu waktu itu gue kalau nggak salah ini karena kan ada pedal shiftnya ya. Ini setirnya setir M3 tapi ada pedal shiftnya. Itu kalau nggak salah waktu itu gue beli tuh 12 juta. 12 juta terus Ini udah di retrim kan ini, Bang? udah, jadi pas gue dapet tuh udah di retrim gini, udah ada apa ya 3 warna benang. ya. Pakai BMW Benang khas warna BMW M3, lah gitu. iya. Terus ya ini 12 juta udah Sama pasang itu udah? Pasang kalau nggak salah waktu itu gopek deh kalau nggak salah deh. Gopek ya? Jadi 12,5 lah kurang lebih. Oke. Terus ini juga switch di sini nih gue ganti. Udah ada yang BC. Untuk, itu yang apa? OBC yang sebelah kanan. Ya OBC terus di yang sini, terus ini buat washer lamp. Washer lamp, Terus udah gitu. Silver Cube. Ini kan Silver Cube. ini warnanya kawin banget nih sama interiornya nih, Bang. Dapat Ini- harga berapa nih?
Ini sih sebenarnya lebih tepatnya sih bukan silver. Jadi kalau silver tuh ada lagi dia lebih terang. Kalau ini namanya Grey Cube. Oh, Grey Cube. Grey Cube gitu. Oh, Nah ini lebih rare lagi dibanding Silver Cube gitu. Jadi tadi gue pakai tadinya tuh silver carbon, tapi jadi bukan cube ini ya, nuansanya kayak karbon gini, tapi dia nggak yang bertekstur gini gitu. Jadi kayak karbon tapi silver. Nah terus gue ditawarin sama temen gue, dia nemu Grey Cube dan ini super rare banget gitu. Karena rata-rata silver cube gitu. Nah ini Grey Cube. Nah akhirnya gue beli ini deh gitu, karena biar kontras sama ininya, joknya, sama interior sama dalamnya lah. Kalau Speedo sendiri? Speedo ini pakai versi apa? Gue lupa ya, US apa mana gitu ya. Jadi ya gue pengennya ada MPH-nya, terus fontnya italic gitu, miring gitu. Terus dalamnya juga ini. Ini tuh super detail menurut gue bang, karena as simple as lu pengen cuma dapat font italic gitu kan. Secara fungsi nggak ada yang berbeda gitu. Nggak ada yang berbeda. Kayak beda aja dilihat gitu ya. Dan bahkan ini dasarnya nih ini abu-abu juga gitu. Jadi biar match sama. Jadi gue sebelumnya punya kayak gini juga, cuma hitam gitu. Nah terus yang rata-rata yang abu-abu itu tuh di M3 gitu. Jadi sedangkan mobil gue ini kan nggak M3 lah. Jadi nuansa M3 ini cuma ada di setir doang gitu. Selebihnya nggak ada M3-an. Jadi sebenarnya kodratnya tetap M Sport. Gue pengen Sport. bikinnya M Sport gitu. Cuma yang menyalahi adalah yang setir doang. Setir ya, karena setirnya ini lebih kokoh. Kalau M3 itu lebih gede, lebih enak gitu digendong gitu. Terus sampai ya ini akhirnya Speedo ini gue dapet yang bener-bener abu-abu, dan ini real abu-abu, bukan print-printan apa-apa gitu. Ya terus akhirnya gue beli deh tuh gitu. Ini harga berapa bang Speedonya? Buat dapetin warna abu sama font italic gitu. Speedo sih murah sih ya, kalau nggak salah sih 2 jutaan gitu ya. Oke. 2 juta 2,5-an gitu. Standar sih, cuma ini yang susah aja didapat. Karena warna. Jok. Ini joknya nggak kayak biasa nih M Sport. Biasa kan Alcantara warnanya emang ya. Benar. Bawaannya. Ini udah di red trim di? Ini waktu itu di ada bengkel teman gua. Nah terus ini tadinya Alcantara, ini M Sport. Jadi kalau M Sport nih bisa ada kayak gininya lah gitu. Terus dia lebih meluk aja ya, rasanya. lebih meluk gitu. Nah terus Karena jok dari jok ini tadinya habis berapa sih bang nih joknya? jok tuh tadinya Alcantara nih gue beli tuh 12 juta kalau nggak salah ya. 12 juta. Terus karena gue nggak suka bahan kayak gitu karena nggak senada sama warna interior aslinya. Jadi gue retrim warna abu-abu, dan ini real kulit, bener-bener bukan kulit abal-abal gitu. Ya, memang bukan apa tuh istilahnya mikro apa gitu. Ya bukan sintetis ya gitu. Sintetis. Nah, akhirnya gue retrim dan gue pengennya yang bener-bener kulitnya tuh ada aroma bau kulit, bener-bener kulit gitu. Jadi kulit tuh memang ada yang bau, ada yang enggak gitu. Nah ini gue kulitin pakai auto leather gitu. Red trim waktu itu habis 16 juta untuk red trimnya doang ya, di luar jok. Jadi 16 plus 12 total 28, belum bongkar pasang dan lain sebagainya. Shit man, gila. Tuh. Nah, yang gak kalah menarik kalau ada di kabin nih ya, soundnya tuh nggak kaleng-kaleng bang. Soundnya nggak kaleng-kaleng nih. Ini udah pakai apa sih? Soundnya nih jadi gue bikin gue ganti full Harman Kardon. Dari mulai gitar, speaker, segala macem sampai sub di belakang semua tuh Harman Kardon. Full Harman Kardon. Ini ceritanya, ini mobil tadi tuh nggak pengen dijual, cuma gue paksa untuk dibeli karena dia udah nggak ada parkiran di rumahnya. Nggak pernah ada kepikiran pengen dijual. Nah di suatu hari itu gitu. Beberapa hari yang lalu gitu. Nah ini muncullah sosok ini nih, sosok Rizky Virgio nih. Nggak kenal gitu kan. Nggak kenal sebelumnya. Ya. Iseng tuh, pokoknya pas lagi diposting foto yang di sel. Iya. Dengan besar hati, gue chat tuh. Halo mas, salam kenal, saya Rizky. Mobilnya ganteng banget. Pokoknya dia bilang cuma kayak, wah thank you mas gitu. Kayak intinya gue bilang kayak gini, besok kalau mau dijual berkabar ya mas. Itu gue ingat banget hari Senin sekitar jam 11 dibalas nih akhirnya
ting gue cek handphone. Balasnya cuma simpel, boleh mas kalau harganya cocok. Dan di saat itu juga gue bilang, mas minta nomor handphone, saya telepon sekarang. Nih akhirnya dikirim nomor handphonenya, gue telepon ya Bang Ones ya. Iya. Halo mas, bla 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 bla. Mau dipas berapa mas? Segini mas. Harga pertama. Waduh nggak bisa kurang mas. Waduh nggak bisa mas. Soalnya udah banyak banget tuh abisnya. Segitu tadi tuh abisnya. Oke mas. Kapan bisa lihat mobilnya dibawa nggak mas? Enggak mas, mobilnya di rumah. Gua masih punya videonya. Nanti gua liatin videonya ya. Ada Gua masih punya videonya jadi. Ya udah mas, kita bisa lihat kapan? Mau bisa sih mas, nanti malam. Udah, nggak lama, fotonya dikirimin. Malam itu juga. Deal. Jadi pas banget gitu, momennya tuh memang pas banget dan gue pas lagi galau-galaunya gitu kan. Terus gue juga di hari itu tuh sebelum Mas Rizky nih banyak ada 2 atau 3 gitu yang bilang seperti itu gitu. Nah, yang pas Rizky ini gue capture ke bini gue kan, gue bilang loh dari pagi nih udah banyak banget yang nanyain gini, apa memang saatnya dilepas, gue bilang gitu kan. Terus istri gue akhirnya ya coba aja kali aja memang serius gitu. Akhirnya makanya gue bales gitu kan, gue bilang gue mau hargain berapa nih, gue jujur bingung, pasti harganya nggak reasonable karena gue sebutin lah satu-satu yang kira-kira mencolok lah gitu. Yeah. Gue sebutin bla 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 bla, ini aja udah segini. Gue kalau pasang harga pasti nggak akan masuk akal gitu untuk dihargain sebuah M46 318 gitu kan. Nah, tapi ya udah akhirnya gue coba untuk buka harga gitu kan, dan si Rizky juga nggak ada nawar yang ribet-ribet, dia cuma bilang itu kurangnya apa mobil itu gitu. Terus gue bilang paling cuma rack steer sama butuh barrel belakang, gue bilang gitu. Terus si Rizky cuma bilang itu kira-kira kalau misalnya benerin berapa, udah deh dikurangi itu, pokoknya gitu dah intinya gitu. Akhirnya tanpa basa-basi dia langsung minta nomor rekening gue dan langsung di deal malam itu juga. Bang, thank you. Pokoknya setelah dikasih nomor rekening, sebelum dia berubah pikiran buat transfer DP bang. Terus dia cuma kayak, anjir, ini beneran? Dia bilang gitu. Kayak, lah mas kan udah mas. Dia masih kayak nggak percaya. Coba dong disebutin dealnya harga berapa. Iya. Itu rahasia dapur. Bacain semua dong. Iya. Tapi gue baru kali ini nemuin orang beli mobil ya, nggak lihat surat-surat, nggak lihat ke mesin gitu, bahkan disuruh nyoba aja nih. Nggak. Udah nggak usah, akhirnya sampai Harya nih kameramen kita nih yang nyoba gitu. Nah, maksudnya dipaksa dia nyoba gitu, akhirnya dia nyoba, terus ya udah, bahkan ya memang sih saat itu memang nggak niat jual kan, gue bilang sama Rizky kan, ya lo kalau mau buktiin mobil bagus, ya lo ya bagus sih lo malam ini lihat, karena memang nggak ada rencana jual, jadi mobil belum, ibaratnya gue jahat nih, gue belum sempat akal-akalin gitu loh. Apa yang udah gue bangun ini tuh dihargain lah sama Rizky gitu, jadi nggak yang kayak cuma sepele lah gitu aja, ya gitu. Dan sampai hari ini kita masih kayak sering banget ketemu gitu, buat semua sekedar buat main, pulang ke rumah kalau gue bilang home visit kalau gue bilangnya. Mobilnya waktu home visit nih bang, buat ketemu sama Black Edes. Nah, kita bakal nge-review Black Edes juga, abis ini kita bakal ngebacain Black Edes habis ini, tenang aja. Tapi terima kasih sudah nonton. Itu dia cerita singkat dari M46 Black Ones. Pokoknya Bang En, sini dulu dong. Sudah nemenin juga. Semoga cepat sembuh, Bang. Tapi harga jualnya nggak dikasih tahu. Iya. Itu rahasia. Itu rahasia, tapi gue cuma bisa bilang ini harga M46 paling the best yang ada di Indonesia. Serius.